Sudah Pak Mas ini? Saya mulai sudah Pak, sudah di-record. Ya, sudah ya. Sudah mulai, silakan. Ya, siap, siap, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita semua, ya, yang terhormat pada anggota daripada asosiasi, pertama mengucapkan puji syukur kata Allah SWT bahwa hari ini kita bisa berkumpul atas jerih payahnya Pak Mas Juli. Jadi tadi malam beliau menghubungi saya, mau diapakan? Nah, ternyata terus paginya bilang pagi ini Pak jam 10, jam 11 ini tiba Pak Mas Juli begitu. Ya kalau merintah saya enggak boleh harus siap gitu. Oh ya siap. Ya, nah, kebetulan ini hari libur ya, meskipun libur kami juga tidak berani keluar rumah ya. Ini Bapak, sudah lama kita tidak bertemu ya. Kami dengan Pak Mas Juli itu sudah lama, sudah sering ketemu di Jakarta, mungkin juga dengan Pak Amri, bahwa asosiasi KTK sudah hal yang sudah diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai salah satu yang masuk di dalam masalah akreditasi Burang. Sudah sampai organisasi, sudah bahan-bahan sudah, tapi untuk tindak lanjut ke dalam kita tuh masih harus kita kembangkan. Perkembangannya pertama itu dulu kami mengusulkan setelah dibentuk satu profesi, karena di dalam Burang lanjut itu memang dituntut kita ada satu profesi. Pada waktu pertemuan dengan Pak Dirjen di UNUSA ya tahun 2019 ya, kalau 28 akhir bulan Desember, ada semacam beliau mengarahkan ke kurikulum 4.0. Ternyata sekarang sudah banyak tidak disetujui ya, kesulitan untuk itu. Nah, ini contoh ya. Karena arahnya daripada beliau K3 itu di situ sudah disebutkan. Beliau adalah salah satu daripada pembina perguruan tinggi untuk vokasi pariwisata. Sudah bagus dia dibikin. Ini. Jadi beliau minta supaya kurikulum kita itu kurikulum yang sederhana. Kita tidak dituntut akademisi ya, dituntut pada vokasi. Ini jadi lebih banyak praktek, banyak keperusahaan. Kita coba dulu, UNS sudah kita coba, tapi ya belum berhasil secara maksimal. Ini tuntutan permintaan beliau mengenai kurikulum ya. Bahwa akreditasi Burang kita itu sudah akan jalan. Jadi tahun 2020, 2021 nanti sudah akan dimulai dengan 9 kriteria. Yang lama yang minta akreditasi, yang saya pantau aja, yang saya tahu, itu UNUSA kemarin ya, dapat C. Nah, konsultasi saya banding saja ini asesornya itu membuat satu yang tidak wajar ini, akhirnya banding dapat B ya. Nah, yang untung itu Bu Erwin ya, saya diperintah langsung oleh Lampetekes harus ke Surabaya lah, sudah. Nah, ya mungkin nilainya maksimal tuh mungkin ya. Tapi ada satu yang dari Tegal, kelihatannya juga nilainya belum maksimal ya karena 2 tahun, tapi belum sama sekali tidak konsultasi pada kami. Sebenarnya kami itu terbuka ya konsultasi, tidak ada apa-apa kok ya, kita bantu semua untuk yang akreditasi. Khusus untuk itu kami siap untuk membantu. Nah, selanjutnya bahwa Burang yang akan kita akreditasi nanti kan juga harus mengikuti Burang yang berada di Lampetekes. Saya agak mohon maaf pada panjenengan. Saya itu sebetulnya kan dulu di Kesmas ya, di kedokteran. Sekarang dianukan ke kedokteran. Saya sudah lolos verifikasi untuk asesor yang untuk Kesmas. Diminta lagi untuk ke asesor untuk kedokteran. Arahnya ke arah internasional. Nanti jadi asesor di internasional. Nah, saya sudah bingung juga. Sudah tua disuruh begini ya. Tapi tidak apa-apa ya, ini masalah keuntungan kita bersama, kami tahu di Lampetekes hal-hal yang untuk kepentingan kita. Selanjutnya dari minta dulu kan diarah ke arah profesi. Di Surabaya pernah kita sepakati, itu kita arahkan pada 3 profesi. Profesi pertama untuk tenaga pendidik. Ini harus punya keanggotaan nanti. Kalau Bapak Ibu mengajar tidak itu, di Burang itu tidak akan nilainya akan kosong nanti. Jadi ini yang harus segera kita bentuk ya. Karena asosiasi pendidikan itu
kan organisasi, institusi, bukan dosen. Ya, anggota dosennya adalah asosiasi profesi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah asosiasi untuk teknisi ya. Jadi nanti semua lulusan D3, D4 itu langsung aja dikasih keanggotaan sebagai asosiasi teknisi ya. Dan yang ketiga adalah asosiasi untuk para profesi. Ini beliau-beliau yang pakar bekerja, tapi persyaratan kuat ya. Kami mengacu seperti pada BPIS petroleum atau mungkin dari Chevron ya. Beliau itu 15 tahun baru dapat sertifikasi untuk ini. Artinya beliau yang betul-betul bekerja expert di luar. Betul dia menguasai bidang ini ya. Jadi tidak sembarangan. Kita serahkan beliau yang punya pakar-pakar itu. Ini. Di samping dia harus juga punya pendidikan. Kalau itu nanti suatu saat sudah seperti kedokteran, lah ini sudah harus melalui pendidikan ya. Sekarang sulitlah pendidikan kita baru vokasi. Di Indonesia juga ada pendidikan untuk S1 ya, S2, S3, tapi arahnya adalah ke arah Kesmas ya. Ini mohon maaf ya. Kita pada sepakat bahwa kita bukan ke arah Kesmas tapi multidisiplin, ada yang dari kelompok teknik, ada dari kedokteran ya. Sehingga di dalam dasar kita untuk K3 itu sepakat, Mas Doni yang ada S1 pun juga sepakat itu. 4 ilmu yang menunjang kita adalah higiene industri, kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan fire. Ini aja yang harus kita kembangkan. Karena itu yang menjadi dasar dari pendidikan kita. Ini adalah. Prof. Ya. Ya. Bu Andi sama Pak Lukman itu Bu Ipop susah masuk. Oh, susah masuk? Ya. Ya, nanti ada rekamannya dikasih aja, Pak. Udah masuk, Pak itu. Bu Ipop. Udah. Iya. Ya, Sudah. Ya, Prof, silakan Prof mau mati kan. Ya. Nah, ini tuntutannya kan kita tuh tidak hanya ke dalam tapi keluar, Pak. Kalau secara kelembagaan kita sudah berhasil, Pak ya. Dulu bikin jurang saya, Pak Mas Juli, Dr. Toris ya, kemudian dibantu almarhum Prof. Cipto. Kita baik mungkin itu ya. Semua arahnya ke arah 4 itu. Jadi ini. Tapi juga saya diundang ke Poltekkes. Kebetulan salah satu pemberitaan Poltekkes Malang sudah di D4 K3-nya. Kami tidak tahu arahnya ya. Kami sudah ke Poltekkes Bandung dari Pontianak, tapi arahnya adalah pengembangan kesehatan lingkungan ya. Dan kami arahkan seperti itu. Kalau mau bikin ya seperti kita punya ininya. Ini jadi supaya nanti kita sama ya. Supaya jadi satu masa depan kita bersama. Tantangannya memang berat, Pak ya. Nah, waktu saya ke Surabaya sama Bu Arwen tolonglah saya sudah tua. Pak Ahmad Juli sudah tua. Mari regenerasi. Jawabnya beliau itu enak saja kok. Belum ada orang yang punya kemampuan Prof untuk masalah ini. Loh, jangan jawaban itu. Saya kan sudah tua sama masalahnya itu ya. Inilah, marilah kita sama-sama. Dulu waktu kita pertemuan di Jakarta ya Pak Mas Juli, di tempatnya Binawan. Sudah untuk profesi kita arahkan, mari dok, dibikin aja di sana. Sampai sekarang juga belum ada laporan perkembangannya Pak ya. Nah, yang kedua juga dulu ada Pak Sukan mau bikin kita anak perusahaan lah untuk pengembangan masalah profesi. Ya sampai sekarang juga belum ada kejelasannya ya. Ini yang harus mari kita tanggapi bersama ya. Kalau hanya mengandalkan seperti ini ya kapan bisa hidup ya asosiasi kita ya. Untung ada Pak Mas Juli mau bekerja, saya mau bekerja ya. Tapi kalau begini terus harus dipikirkan ya masa depan organisasi. Sudah diakui loh kita asosiasi kita di dalam PTKes sudah diakui. Kalau profesi belum ya ini memang usahakan. Jadi nanti silakan. Jadi yang beliau sebagai konsultan silahkanlah bekerja semaksimal mungkin dan ilmu yang didapatkan tolong disampaikan untuk pendidikan. Ini yang kami harapkan ya. Kalau yang sudah ada pendidikan ya sudah memang kasihan nanti kalau dosen tidak jadi anggota profesi, nanti mau apa nilainya kita diakreditasi. Jelas di situ kami sebutkan kok. Jadi dia harus anggota profesi ya. Bukan orang yang kursus 2 minggu itu bukan ya. Profesi betul dia itu harus dosen punya apa S1, S2 dan sebagainya. Ini ya. Jadi sehingga di situ dulu dengan Pak Mas Juli untuk dosen nomor 1 dia lulusan D3 atau D4 K3.
ditambahkan boleh S2, S3 silakan. Nah, ini yang diharapkan ya. Jadi karena kita vokasi ya, bukan akademisi. Selanjutnya dari perkembangan ini kan juga tadi Pak Mas Juli mengenai seminar-seminar dan webinar itu ya. Mari kita siapkan untuk kita bersama ya. Sebetulnya mulailah untuk tahun ini ada semacam seminar dengan sertifikasi. Ya, anggota kita kan banyak, ada mahasiswa, ada dosen. Nah, itu diberi sertifikat. Nah, sertifikat nanti kalau dikumpulkan jumlahnya sekian akan menambah satu pengetahuan bobot ke arah profesi. Ini yang harus kita siapkan ya. Ini yang karena kalau tidak nanti ya akan menjadi kita tenggelam ya, karena lama-lama tidak ada yang mau ngurus ya. Ini contoh ya. Saya sendiri sudah bingung Pak ya. Jadi untuk jadi asesor ini aja kita harus dikursus lagi. Sampai tanggal 15 ada di tatap muka berapa hari lagi di Jakarta ya. Saya sudah menyerah sebetulnya. Sudah tua lah saya, kan yang muda-muda. Tapi tetap Pak Tris minta harus ikut ya. Sudahlah kita ikut. Ini masalah-masalah yang harus kita adukan. Ini. Kemudian yang kedua adalah mengenai keanggotaan kita ya, supaya nanti ada sharing mungkin untuk model-model pengajarannya. Kita itu di Burang itu kita harapkan itu ada semacam modul ya Pak. Modulnya itu gabungan kita kalau bicara masalah A itu isinya beberapa ahli yang masuk di situ. Tapi kita kan sampai sekarang kan belum mau bikin modul. Nah, khawatir saya nanti kalau itu kelompok-kelompok Paltekes yang itu masuk, jumlahnya cukup banyak, ya kan kesehatan dan keselamatan kerja. Sudah saya arahkan. Nah, di nomenklaturnya itu adalah keselamatan kesehatan kerja, bukan kesehatan dan keselamatan kerja. Tapi kalau yang S1, saya kira kesehatan keselamatan kerja ini bedanya ya. Meskipun ada perbedaan, tapi kami tidak tahu ya. Kalau Ampi tahu mananya, kami pernah di Australia, memang di Australia alirannya adalah keselamatan kesehatan kerja. Ya. Waktu itu kami dapat sertifikat dari sana. Ini yang kami harapkan ya. Untuk selanjutnya ini ada masalah pengembangan seperti SMK 3 ya. Jadi kalau dulu riwayat pendidikan itu tahun 80 itu hanya SDM preventif saja. Nah, kita hanya diajari itu. Kami ke Australia tahun 90 masih itu saja. Nah, sekarang sudah pada SMK 3 bahkan sudah sampai pada masalah ISO ya, dan PP 50 pun sudah anukan. PP 5 tahun 12 itu kita harus menggunakan ISO di sini adalah 4500. Ini yang harus ditanggapi. Ya, jadi kita hanya tidak hanya ke arah itu. Tadi Pak Mas Juli sudah mengatakan kelompok-kelompok di luar yang aktif dalam masalah mungkin seminar. Silakan ya Pak. Ini yang kita jaga supaya bahwa produk kita adalah produk akademisi vokasi Pak ya. Jadi kita hanya bicara kalau itu berdasarkan penelitian dan praktek. Ini Pak, kita tidak bisa hanya berdasarkan teori saja. Ini perbedaannya Pak ya. Kami harapkan bahwa sekalian ini untuk perguruan tinggi sekarang negeri kan banyak dana untuk penelitian. Dan tolong itulah digunakan untuk sesuatu yang untuk kebaikan kita bersama. Ini yang kita harapkan. Jadi kembali pada pertemuan hari ini, kami minta nanti semua Bapak Ibu yang ada ini ya pengunek-unek lah. Apa usul-usul apa kita kumpulkan bersama, mari kita anukan. Tapi kami dengan Pak Mas Juli sudah berharap setiap tahun ada kegiatan, baik itu seminar atau pertemuan yang tersertifikat ya. Jadi itu semua kan boleh ada nanti. Contohnya bahwa semua mahasiswa yang tugas akhir harus pasti diwajibkan mengikuti seminar. Itu sudah contoh ya Pak. Ini karena seminar nanti kan ada semacam akreditasi, sertifikasi. Ini contoh ya. Supaya kita arah ke profesi ya. Kalau enggak jangan seminar akademik saja. Kalau tidak ada cuma hasilnya tulisannya orang lain kita tulis kita sampaikan bukan. Seminarnya adalah hasil dia di lapangan, tugas akhir semuanya dibuktikan di dalam forum dan saling mengisi supaya arahnya kita ke arah yang baik. Ini pengalaman-pengalaman yang harus kita berikan semua. Ya, ini kira-kira itu yang kami sampaikan pada hari ini.
Terima kasih ya Pak Mas Juli sudah memfasilitasi semuanya. Ini saya tanya Pak, berapa lama? Tidak ada batasan waktu, Prof. Kita sudah bebas. Ya, alhamdulillah Pak Mas Juli ya. Kalau kemarin, kalau saya ini jalan kan 45 menit ya. 40. Hah? Bebas ya Pak Mas? Di langganan saya, jadi nggak ada waktu, nggak ada Nah, batasan. inilah kelebihannya Pak Mas Juli ya. Ya, saya cuma pengalaman juga Pak Mas Juli ya. Saya kan diundi jadi rekor, tidak berani ke kantor. Nanti kan ya lakukan dengan Zoom gini, sudah sah selesai gitu ya. Jadi tidak apa-apa kita hanya gini ya. Mengajar juga sama, saya ngajar S2 di Pekanbaru juga pakai begini ya, di UNS pakai ini. Jadi ternyata ini praktis Pak. Jadi kalau nanti ada hambatan masalah dana, pakai ini aja Pak, kita seminar-seminar Pak ya. Tapi tetap kita sertifikasi dengan jenjang yang berurutan ya. Jadi tetap kita tidak boleh keluar dari 4 pokok ilmu kita, izin industri, kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan fire ya. Kami lihat itu bagian fire-nya tuh di Indramayu ya, dia sampai punya lab semuanya ya. Di Balikpapan ada keselamatan kerja ya. Ini kita gabungkan siapa nanti ya. Ini Baik, saya kira itu Pak Mas Juli. Terima kasih ya, monggo. Prof, jadi supaya ada kawan-kawan menindaklanjuti satu profesi. Ya. Nih profesi ini kan enggak sebentar nih. Ya. Membentuk profesi. Ya. Nah, siapa yang mau membangun ini? Kita orang 3 tahun. Sekarang profesi apa yang untuk formalnya? Nah, siapa mau menjadi leadernya? Ya. Apakah Pak Isradi atau Bu Andi atau Pak Lukman? Ya. Nah, gini Pak. Kemarin kan di Binawan sudah disepakati itu. Kita mau membentuk profesi ya. Kan banyak beliau-beliau seperti Pak Isradi, Pak Suatman, Pak Amri, semuanya kan banyak. Silakan itu di kelompok profesi yang konsultan tadi Pak. Tapi kalau yang untuk bidang masalah pendidikan kan sudah tidak masalah Pak. Dosen-dosennya kami sendiri kan bisa ngikuti semua. Untuk teknisi biar cuma yang ketika konsultan itu Pak. Kita berharap tuh menggabungkan semua pakar Pak ya. Pengesahannya Prof. Pengesahannya tuh pengesahannya apa, persyaratan apa yang harus dituntut untuk pengesahan profesi, misalnya Pak Isradi atau Pak Lukman misalnya atau Pak Amri. Iya. Nah, itu siapa yang ngesahkan gitu? Misalnya APTPK 3. Nah, apa dasarnya gitu, Pak? Prof, gitu. Begini, Pak. Jadi organik profesi itu kalau nanti di dalam ini kan ada semacam kolegium, Pak. Jadi kumpulan daripada kita kesepakatan bersama, Pak. Jadi profesi katakanlah penyakit saya ya okupasi itu kan ada suatu kolegium, Pak. Jadi beliau-beliau yang merasa pakar ini kalau kami kan pendidikan, Pak. Kalau yang bukan pendidikan tadi katakan dia sudah punya kemampuan sebagai konsultan bekerja berapa lama di faktor masing-masing. Karena Pak Amri lah, dia kan punya kepakaran dalam kebijakan. Contohnya Pak ya, di penjenengan, di minyak, Pertamina sudah, Pak Suatman juga punya, mungkin Pak Is di masalah ketenagakerjaan lain. Silahkan lah Pak. Kita tuh hanya itu aja. Siapa Prof yang mengesahkan? Mengesahkan terus legal diakui oleh siapapun, baik pemerintah maupun swasta gitu. Ya, kalau begini Pak, kalau itu berdasarkan produk daripada pendidikan, yaitu dari pendidikan Pak. Kali ini kan bukan dari pendidikan Pak, kita mengumpulkan beliau-beliau yang punya kepakaran untuk satu organisasi profesi. Itu loh Pak. Jadi kalau seperti yang tadi, yang dosen itu jelas. Dari APP3 kan dia minta pada semua prodi mengusulkan dosen-dosen yang akan. Nah, organisasi ini kita bentuk bersama, Pak. Iya, Prof. Nah, ini daripada orang-orang yang profesional lah, gitulah. Iya, apakah harus di Kemenhumkam lagi misalnya? Iya, harus diusulkan, Pak. Semua kan harus kita kan harus usul ke arah pengakuan hukum, Pak. Kalau enggak nanti kita jadi masalah. Oke, kalau gitu Pak. Nah, sekarang siapa yang mau menjadi leader ngurus ini? Nah, ini masalahnya Pak. Monggo silahkan. Pak Is siap nggak Pak Is? Kalau Pak kan punya kapabilitas ya, kenal-kenal dengan orang banyak, punya masih kedudukan di Jakarta dan sebagainya ya. Jadi monggo lah
dikasih yang mau berkorban, Pak. Ini pengorbanan loh, Pak. Betul-betul pengabdian, Pak ya, mengabdikan sebagian waktu tenaga. Nanti ya hadiahnya amal jariah saja, Pak. Di akhirat kita terima. Gitu aja. Monggo silakan. Yang berkenan mau ya, tapi tetap persyaratannya tidak semudah seperti akademi aja persyaratannya apa, Pak? Harus D3, D4, S2 minimum, Pak. S2 apapun. Atau S2 tapi jadi kalau yang sertifikat itu pun kita juga belum bisa menerima. Jadi bisa yang sertifikasi itu kita harus hati-hati. Kalau teknisi sudah jelas itu semua lulusan. Cuma ini monggo kita bicarakan bersama dengan pakar-pakar kira-kira siapa beliau yang mau untuk bidang. Silakan Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu silakan siapa yang mau menjadi koordinator. Nah, ya. Nanti dibuat targetnya. Izin Pak Mas Juli, izin. Iya Pak, silakan Pak. Iya. Ya, jadi yang paling utamakan ke depan apa yang harus dilakukan itu satu. Terus yang kedua setidaknya memang punya jaringan yang kuat baik terhadap Kementerian Naker, Kementerian Dikti karena kita ada di sana, kemudian hubungan dengan stakeholder juga, misalnya industri-industri yang akan memakai lepasan profesi kita. Itu aja sebenarnya kriterianya, dan cocok Pak Prof. Susanto betul bahwa mau bekerja dan punya waktu yang banyak untuk mengurus itu. Ya, itu aja saya sedang masukan. Pak Es siap nggak? Kalau saya siap, anytime siap. Kalau apapun saya siap. Terus koordinator ini Pak, karena ini kan penting nih Pak. Ya. Penting. Nah kita ngawali. Kalau memang Pak Es siap, udah nanti siapa yang mau bantu Pak Es? Saya siap, iya. Ada yang mau bantu Pak Es? Ya. Pak Lukman. Ya, Pak Mas Juli, saya sama Pak Es ya Pak Es. Ini siap. Ada perbedaan antara Kemenaker dan Kemenkes loh Pak. Saya itu agak keloro-loro ya. Orang yang sekolah D3, D4 saja dengan yang sertifikasi 2 minggu itu dianggap bukan ahli. Ini yang saya heran kenapa Kemenaker. Kami bikin D3 itu atas dukungan Pak Sudomo loh Pak itu. Betul. Karena waktu itu pengawasnya itu kurang dan sebagainya. Bandingkan Bapak dengan Kemenkes. Kemenkes itu semua profesi ditangani semua Pak. Seperti bidan, perawat, semua itu ditanggung. Lah kenapa Kemenaker ini sudah jelas produknya untuk membantu beliau, tapi tidak ada pernah suatu law enforcement Pak, yang bantu pada lulusan ini. Hanya D3 di UNER saja Pak, yang dia itu kalau sertifikasi dengan Karnabil. Lainnya itu susah Pak. Ini bahkan harus dengan penjenengan yang dari APTK 3 Pak. Jadi sampai malu Pak. Laporan betul Pak, seorang lulusan D3 atau D4 dia cuma kursus dapat ini, biasanya yang punya itu bukan seorang ahli K3. Ini kan jadi masalah keloro-loro Pak. Ini yang tugas pertama Pak. Harus Kemenaker itu harus mengakui bahwa produk ini adalah untuk membantu masalah K3-nya Kemenaker Pak. Kalau Bapak tahu, saya pun juga diminta di Kemenkes Pak. Di sana itu sudah, kalau bicara olahraga dan kesehatan, bukan keselamatan, kesehatan kerja. Nah, ini contoh Pak. PP-nya, oh sudah Pak, saya di bidang kedokteran Pak. Wah maju sekali di sana Pak. Kita kenapa tertitih-titih seperti ini loh? Ini Pak yang menjadi masalah kami. Ini monggo yang kita katakan Pak. Ya Pak, ini sampaikan kepada beliau supaya Pak Es juga tahu permasalahannya Pak ya. Ini ketika sering, ya monggo Pak. Ini masukan untuk Pak Es. Ya. Tapi harus betul-betul ya kapabilitasnya punya dekat dengan Kemenaker, harus berani merubah. Oh, enforcement harus mendukung. Ya, Pak. Suaranya ngeresek. Suara jelas, kawan-kawan. Bagus Pak, bagus. Karena di saya berisik. Suaranya bagus, cuma di saya gambarnya nggak jelas suaranya. Suaranya merdu Pak Mas Juli. Suaranya Pak Mas Juli serak-serak basah. Ya. Izin Pak Mas Juli. Izin Pak Mas Juli. Ya, silakan Pak. Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua. Amin. Maaf Prof, saya cuma mengingat
yang kembali terkait dengan profesi. Kalau tidak salah di pertemuan di Surabaya itu ada 3 Ya, kelompok. ya, Salah satu yang saya ingat itu terkait dengan edukasi. ya, Itu yang mungkin yang perlu dipertajam. Nah, tadi kalau Pak Asriadi alhamdulillah bersedia, itu yang perlu mungkin 3 hal tadi yang mau dipertajam terkait dengan 3 kelompok profesi tadi. iya, Siapa-siapa nanti yang menjadi leadernya di situ. ya, Itu, Prof. ya, Nah, sekarang juga terkait dengan kondisi COVID, tentu saran juga ini, Prof. Yang bisa membantu Pak Asriandi ya tentu orang-orang yang ada di Jakarta seumpamanya yang ya, artinya dekat untuk yang dekat. komunikasi untuk kementerian, beberapa kementerian yang terkait dengan K3. Ya. Saya kira cukup, Prof. ya. Terima kasih Pak Anies ya. Jadi sudah sepakat 3 Pak memang ya. 1 untuk teknisi, dia adalah lulusan kita. Untuk edukasi adalah semua dosen. Nanti dengan persyaratan juga kita ketat Pak ya. Tapi tetap jangan khawatir lah yang sudah dosen lama, masa kita tidak akan mikirkan Pak. Ada semacam program pemutihan lah istilahnya ya. Yang berat itu adalah untuk profesi Pak. Supaya di luar-luar yang ada sekarang ini dia juga bukan, ya tahulah bahwa kita tuh punya profesi yang buat. Memang itu Pak harapan kami supaya nanti law enforcement yang mendukung pendidikan kita tuh Kemenaker betul-betul harus menunjang. Kalau enggak nanti bubar Pak ya. Karena Kemenaker cepat Pak. Peraturan-peraturan sekarang yang namanya apa itu peraturan-peraturan mengenai NAB aja dia sudah mengeluarkan semua Pak. Ya, Oke, jadi contoh, Pak Is ada 2 ya, jadi edukasi untuk dosen sama untuk lulusan. Ya. Kayak tahap pertama mungkin yang dosen itu Pak. Ya, jadi gini Pak, tidak kemungkinan kita tuh bisa menjadi anggota 3 bisa saja Pak, sebagai anggota teknisi, sebagai anggota dosen, sebagai anggota profesi Pak, sebagai konsultan lah, monggo ya. Tapi itulah seperti yang kita lihat di Malaysia, di Australia sama Pak. Seorang yang dari teknisi mau jadi dosen, dia harus menjalankan pendidikannya. Seorang menjadi dosen mau jadi konsultan, dia harus mengikuti program yang dilakukan, pelatihan, kerja, dan sebagainya. Jadi, kalau dia seperti itu memang paling tiga adalah jenjangnya adalah memang ke arah konsultan. Dia nanti akan bekerja lepas semuanya. Dimulailah dari ini. Jenjangnya seperti itu, Pak. Ya. Tidak bisa kita langsung wah jadi konsultan tanpa inilah yang nanti menentukan Pak Is dan tim-timnya itulah yang bikin kriteria apa yang harus menjadikan persyaratan menjadi konsultan. Kalau akademik sudah mudah, tidak masalah. Untuk teknis tidak masalah. Ini Pak Anies ya. Terima kasih Pak Anies ya. Monggo yang lain. Silakan Pak. Mungkin Pak Is, karena Pak Is kan dekat sama Dikti itu, sama Kemenaker. Iya. Jadi kebetulan Pak Dirjen Dikti sangat dekat dengan beliau, sehingga sekarang movementnya untuk kita masukkan pandangan-pandangan kita, insya Allah bisa itu. Saya hampir setiap komunikasi dengan Pak Dirjen. Ya. Ya, setidaknya saya rasa tinggal kita kan ada para senior, sudah ada tercetak semua arahan-arahan yang akan dicapai, kan kita tinggal follow up aja, kemudian disinergikan dengan yang lain. Habis Lebaran mungkin Pak. Siap. Kalaupun ada misalnya kalau misalnya diminta untuk jalin komunikasi segera, saya siap, karena nunggu dari para sesepuh aja, para senior aja apa yang harus kita lakukan, karena setahu saya dalam perjalanan panjang asosiasi profesi kita itu yang dibuat dasar-dasarnya, fundamentasinya kan sudah ada semua. Nah, tinggal itu kita optimalkan, kita jalankan, kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku, kemudian bagaimana bisa terrealisasi dalam waktu cepat. Karena memang pengalaman selama ini kalau memang kita tidak ada orang di atas yang bisa komunikasi langsung agak berat juga. Susah. Ya. Cocok Pak Is, jadi kita habis Lebaran nanti siap. Kita ada kabar untuk progresnya Pak Is. Siap Pak, siap. Ya. Saya tinggal nunggu arahan aja dari Pak semuanya, insya Allah kita jalankan garis-garis besar. Iya Pak. Ya. Kemudian yang kedua
Yang kedua asesor. Nah ini kan asesor masih Profsan sendiri, padahal udah tua Profsan nih. Nah nanti siapa kader dari asosiasi ini untuk menjadi asesor Prof ya? Ya, Nanti ya. kita bina siapa yang diusulin ke Kemenkes, ke Lampettekes Ya. untuk menjadi asesor Prof ya. Ya gini Pak, mengenai asesor Pak, saya sudah Ya. minta itu dari beliau jadi dosen, mohonlah mengajukan, kan tiap berapa tahun kan ada rekrutmen ya. Kan dia kan TPA-nya itu adalah tes psikologi di tempat daerah masing-masing, baru diserahkan ke Lampettekes ya. Nah, kesulitan kita itu begini Pak, contoh yang paling mudah itu adalah D4 K3 UNS ya Pak. Sudah begitu baik. Waktu di asesori Prof. Cip almarhum sama Bu Oni nilainya B. Diganti orang. Nah, kami tidak tahu, tidak sebutkan namanya. Dia adalah dari kelompoknya FKM ya. Nilainya tidak bagus, Pak. Saya sudah bilang Pak Tris, banding saja. Pak, negeri kan tidak ada uang Pak untuk banding. Pokoknya kami mohonlah ini. Kemudian muncullah satu yang ada di UNSA. Hasilnya UNSA itu sama. Itu orang Kesmas. Saya bilang, antara form 9 saya tidak cocok, Bu. Harus kita banding. Akhirnya keluarlah dia nilai B. Yang terakhir adalah di UNER. Nah, UNER mungkin Pak Tris bingung. Atas rekomendasi Lampettekes, Prof. Santoso ditugaskan ke UNER. Selesai, tidak masalah. Teman kami juga orang Kesmas, saya bilang, udahlah, sekarang contohnya kami lihat. Alumni yang ada di Surabaya. Ya, ini contoh, sahabat. Dia lihat, begitu K3-nya di Surabaya, Jawa Timur, luar biasa, dia baru. Ini adalah lulusan kami D3 UNS. Dia baru tahu, kenapa kasih nilai jelek untuk vokasi. Nilainya harus maksimal. Ini contohnya murid saya bilang. Ini contoh, Pak. Nah, akhirnya dia setuju. Nah, inilah contoh, Pak. Ini oleh karena itu, mohonlah Bapak Ibu tuh ada yang berkenan mau daftar asesor. Syaratnya tidak S3 untuk vokasi S2 ya. Saya itu sudah enak-enak di situ, tapi Pak Trin minta saya di kedokteran karena tidak mudah memberi orang guru besar dokter spesialis itu mau menerima ya. Nah, saya berhasil waktu dari pertama. Saya sudah berapa kali melatih untuk beliau-beliau ini. Ini contoh Pak ya. Di asesor mohonlah setiap nanti terutama UNS ada, Balikpapan ada, UNER ada ya. Kalau untuk Pak Aris agak berbeda ya di ITS karena pendekatan K3 sana sama K3 ini berbeda. Ini sama dengan saya dengan Pak Dirjen dulu Pak Partoko. Kalau orang teknik K3 itu sistemnya baik karena naik. Kita enggak ada manusia jadi berbeda. Ini berbeda Pak Dirjen saya bilang gitu. Sehingga Pak Aris mengikuti programnya oleh Dirjen Jasa bahwa K3 di sana adalah sistem, bukan K3 seperti kita masalah ada kesehatan kerja. Ini beda. Jadi arahnya dia adalah pada safety murni ya, pada keselamatan kerja murni. Ini contoh ya Pak. Ini monggo lah, asesor saya mohon ya. Kalau enggak nanti kita hanya dijadi bual-bualan orang lain saja Pak. Semua prodi punya kok Pak. Yang namanya itu ya, tusuk jarum, akupunktur, itu aja cuma berapa prodi, punya asesor semua kok. Radiologi punya asesor semua. Justru kita kok belum punya ya. Monggo lah, ini kami mohon. Mas kita Lina, nanti ya paling kami. Siap, Ya. Mas Lina. Iya, Pak. Koordinator untuk asesor. Ya, monggo lah. Bu Mas Lina. Banyak ini Pak Is, Bu Ayah, Bu Ipop, bisa. Kalau Bu Ipop kayaknya udah tua. Terus terang Pak Mas Juli, biaya untuk TPA ini cukup tinggi Pak. Maka mohonlah asosiasi membantu, enggak kita seberapa lah di biaya dibantu Pak. Saya pribadi pun saya membantulah yang mau jadi asesor ya, sekemampuan saya. Supaya nanti dia itu karena berat toh Pak. Berapa juta itu loh Pak. Nah itu sering-sering kan sudah mundur dulu. Nah supaya nanti ada semacam ini. Iya, ini sayang kita udah 4 tahun Prof. Belum ada menghasilkan asesor. Ya, asesornya belum ada. Padahal kita nanti terus, Pak. Iya. Nanti yang asesori orang Kesmas, Pak. Orang ases itu Kesmas. Kan beda. Repot nanti. Perusahaan mohon izin bertanya. Saya izin, Prof. Boleh. Syarat untuk jadi asesor apa ya? Nah, benar.
Caranya Iya, kan karena dilihat kalau di dilihat asesor aja. di tempat lain itu minimal doktor ya kalau nggak salah tuh. Ya, itu untuk vokasi cukup S2, enggak ada. Oh gitu. Enggak ada. Ya, jadi nanti mohonlah semua jadi itu ada syaratnya mudah kok sebenarnya. Cuma dia harus tes dulu di kemampuan psikologisnya di daerah masing-masing ya. Kalau mungkin Solo ke Semarang atau ke Gajah Mada yang ditunjuk oleh Lembategas yang diakui. Setelah tes itu lulus nanti kesempatan daftar aja. Ini ya. Kami minta prioritas supaya K3 itu punya asesor. Iya, Dengan nilai kalau kurang ya diangkatlah supaya ada asesor. Kalau enggak kan nanti repot Pak kami. Iya. Sulit kami nanti Iya. menegakkan masa depan. Ya. Syarat-syarat Makanya itu bisa kami akses di mana, Bro? Di Ya, di Lampetikes atau Ada Lampetikes? di Lembategas ada. Ya. Karena sekarang juga semua online semua ya. Cuma kami rencana ada pertemuan tanggal Mei ya, tapi tidak mungkin ini ada COVID ya. Paling nanti ditunda kapan kalau sudah aman. Nanti kita mintakan persyaratannya. Sudah kami minta ke sana ya Pak sebetulnya untuk. cuman koordinatornya siapa? Koordinator untuk mengurusi asesor. Tuh Pak Dokter Agung bersedia tuh. Siapa? Pak Dokter Siapa Agung. di sini? Monggo, setelah aku bersedia ya nanti ya. Pas saya ke Jakarta konsultasi kita ketemu lah, enggak apa-apa ya. Siap, Prof. Siap. Ya. Ya. Izin Pak Mas Yuli. Ya. Oke, kemudian ya Persoalan kan ada beberapa persyaratan. Halo. Silakan Ya. Pak, silakan Pak. Itu menjadi asesor kan ada beberapa persyaratan. Ya. Ada beberapa persyaratan terutama terkait dengan akreditasi prodinya, Bro. Ya. Prodinya dapat B Pak, sekarang tidak harus A. Pak. Aturan lama itu bisa menjadi asesor. Kalau Alhamdulillah. Bagus. Karena terakhir yang saya baca itu harus A. ya. Jadi itu yang menjadi persyaratan utama. B boleh Pak. Tapi alhamdulillah kami di Makassar sudah 2 kali dapat B. Ya. Ya, B Pak. Ya. Syaratnya untuk kita B Pak. Tidak A. Ya. Kami di Jogja institusi kami B, prodinya B, tetap dapat asesor juga Pak. B Pak. Kalau A itu yang untuk S3 Pak. Oke, jadi siapa Pak yang jadi koordinator untuk asesor? Ditunjuk. Ya. Siapa? Halo? Yang mau jadi koordinator asesor siapa? Ayo siapa? Itu Pak Dokter Agung bersedia jadi asesor. Kalau misalnya bisa sekalian jadi koordinator, Pak? Oke, Dokter Agung ya. Nanti habis Lebaran ada infonya. Progresnya seberapa jauh. Baik, siap. Oke, sekarang kita ketiga mengenai modul. Keseragaman modul. Nah, ini kita bisa di tahap pakai Zoom. Jadi kita bahas mungkin modul-modul apa yang perlu seragam. Seperti itu. Nah, ini siapa yang mau jadi koordinator yang ngelola modul? Lukmantoro itu pas tuh. Pak Lukman. Halo, silakan Pak. Siapa yang mau jadi koordinator untuk mengelola modul? Ya, Bu. Siapa di sini? Mas Lina, Halo? Bu Ipop, Pak Lukman. Oh jangan, jangan Pak, saya sudah tua. Ya, jangan Bu Ipop. Tapi malah nggak jadi-jadi. Jangan, yang tua-tua jangan dibebani. Yang muda-muda aja siapa di sini yang tapi kita masuk gitu. Yang tua-tua tetap masuk, cuman ada koordinatornya. Pak Lukmantoro atau siapa? Pak Lukmantoro. Oke, Pak Lukman ya. Maksudnya ini modul kuliah? Iya, modul kuliah Pak. Jadi misalnya materi SMK 3. Dengan mata kuliah yang seragam semua asosiasi ini materinya sama gitu.
Oh, ininya. gitu. Ya, Untuk mata kuliah yang sama ya. ya. Iya. Karena ada muatan lokal ya, mungkin. Ya. Kalau muatan sendiri. lokal sendiri-sendiri, tapi ini Ya. untuk di Borang itu kan ada ada mata kuliah seragam. Coba dia. Ya. Kayak Sofil ini ya. Pak Lukman ya? Boleh lah, insya Allah. Nah. Oke, Pak, kalau modul harusnya kuliah dengan praktikum yang berkaitan. Iya, nanti kita bantu Bu Ipop. Jadi cuman ada apa untuk menggolkan kegiatan ini harus ada koordinator, tapi kita di dalam anggota ini kita bantu gitu. Ya, enggak Pak, modulnya harus ada untuk praktikum juga Pak. Iya, iya. Nah, begini Pak Mujuli. Itu mungkin Prof ada 3 item yang perlu ditindaklanjuti. Ya. Jadi 1 profesi, 2 asesor, profesi tadi Pak Is, asesor tadi Dr. Agung, ketiga modul Pak Lukman. Ya, ya. Jadi ini Pak, Itu, yang nomor 3 itu Pak Mas Juli, nomor 3 itu harus cepat kita kerjakan untuk kesamaan mata pelajaran. Ya, iya. Karena di Borang kita sudah sebutkan ada kurikulum nasional. Kita kan belum ada. Nah, jadi kalau kita berpegang pada masalah modul, katakanlah kalau 1 semester itu 3 modul, nah kita belajar kalau itu ada 8 ya 24. Dibagi 2, 1 untuk praktikum, 1 untuk kuliah. Nah, kalau itu nanti mau muatan lokal, ya dikurangi lagi Pak. Kita berapa modul, supaya kita tuh banyak waktu prakteknya saja Pak. Ya. Tidak terlalu banyak akademisi yang diberikan. Jadi ini yang mohonlah Pak Lukman nanti segera bekerja keras, karena kita harus laporkan ke asosiasi bahwa tahun ini kita punya kurikulum nasional. Jadi 4 Pak Lukman ya, adu izin industri, juga keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan apa. Ya. Ada pertanyaan ergonomi masuk mana? Itu masuk kesehatan kerja, kita coba ya. Jadi faktor risiko bahaya lingkungan kerja itu banyak pada izin industri ya. Keselamatan kerja termasuk SMK 3 dan sebagainya. Itu nanti kita anukan. Low fire ya peristiwa terjadinya peledakan, kebakaran dan sebagainya. Nah, sehingga tinggal membagi berapa SKS yang diberikan. Kami sudah mencoba ke UNS itu adalah waktu kami dengan di Jakarta di Sahid itu dengan Pak Mas Bli dengan S3 Sahid sudah kita upakan presentasinya ya. Penilaiannya tidak susah Pak ya. Kalau di luar serahkan pada teknisi yang di luar. Ya, kita tidak usah nilai-nilai macam-macam ya. Yang penting dia sudah pelaksana ini ya. Oleh karena itu sebenarnya tuntutan kita adalah mahasiswa tidak boleh terlalu banyak. Makanya di situ. Ya, ini yang disampaikan pada ini Pak Mas Juli ya. 3 itu monggo lah kita cepatkan. Kali yang 1 mohon monggo Pak Is untuk mengantisipasi supaya kita itu juga punya kemampuan seperti itu berdasarkan satu hal yang dapat dipertanggungjawabkan ini ya. Ini contoh itu mungkin Prof. Tanya Prof. Ya. Yang dimaksud kesamaan modul itu artinya di APTVK 3 ini untuk modul mata kuliah yang sejenis itu betul-betul sama persis ya? Sama, ya. Pak. Sama persis ya. Jadi nanti dikeluarkan oleh APTVK 3 ya, ini. Ya, dan asosiasi kita. Contoh ya, Pak. Nanti kalau bisa nanti ada buku ajarnya Pak Lukman. Jadi agam buku ajarnya. Ya mungkin nanti mohon dukungan karena ini kan klaster-klaster ya. Ada klaster ahli hygiene, ahli fire dan segala macam. Berarti tetap ada koordinator klaster karena kan apa ya membedah dalamnya ya. Koordinator nggak bekerja sendiri Pak, cuman mengkoordinir. Jadi ada nanti pakar-pakarnya yang membantu. Jadi kayak Pak Adi nanti tetap koordinator tapi nggak sendiri dibantu. Ya Prof. Dulu waktu itu pertemuan itu ya di Surabaya itu pernah loh ya. Untuk bikin industri punya pengalaman D3 Hiperkes UNS, D3 Hiperkes UNEN, sama D4K3 itu kan punya pengalaman.
Kalau untuk kesehatan kerja, bisalah bersifat umum, bisa Binawan ada, bisa di mana, itulah contoh klasternya gitu aja. Untuk K3 yang murni kuat itu adalah Balikpapan. Untuk fire yang kuat di Balongan, sudah dikumpulkan itu saja. Baik. Kita butuh, Siap. Sampai sekarang tidak terrealisir, Pak. Nah, itu yang kami Siap, minta. Jadi nanti diminta aja kurikulumnya itu apa-apanya disepakati bersama. Sudah kurikulum nasional. Sudah kita kuat toh Pak. Fire ada di Balongan, safety keselamatan ada di Balikpapan, bikin industri ada di ini, kesehatan kerja bisa di mana-mana Pak itu. Ya. Monggo. Oke, melalui